Taeyong tersenyum mendengar pertanyaan Yen. Sepertinya kau sangat bersemangat bekerja di kantorku. Pasti karena kita akan bertemu seharian kan? Aisyahku hanya merasa bosan saja tidak melakukan apapun selama tinggal di rumahmu. Taeyong tertawa kecil. Baiklah, besok kau sudah bisa mulai bekerja. Yen tersenyum dan mengangguk pelan, namun senyuman itu tak berlangsung lama. Wajahnya kembali berubah datar seperti sedang memikirkan sesuatu. Ian sudah selesai bersiap-siap ke kantor. Ini hari pertamanya pergi ke tempat yang identik dengan gedung pencakar langit serta orang-orang pintar. Bagaimana penampilanku? Apa sudah pantas? Tanya Ian memakai pakaian yang dibelikan Taeyong untuknya. Taeyong menatap Ian dari atas sampai bawah, rok putih ketat lutut dan kemeja yang terlihat penuh di bagian karena ukuran Ian memang lumayan besar. Aku khawatir akan ada banyak. Itu resiko karena kau menyuruhku bekerja di kantorku. Tapi aku yakin kau tidak akan bisa berpaling dariku. Ian hanya tersenyum tipis menanggapinya. Tentu saja dia tidak akan berpaling dari Taeyong. Tapi Ian juga tidak tahu pasti bagaimana hubungan mereka ke depannya. Sampai sekarang dia masih belum bisa memilih antara kembali bersama Jungkook. Apalagi setelah mengetahui jika Taeyong sangat membenci Jungkook, Ian takut jika dia menceritakan masa lalunya bersama Jungkook hingga memiliki anak, Taeyong akan marah dan kecewa. Rasa takut Ian sangat besar jika Taeyong meninggalkannya, karena dia sudah mencintai pria itu. Tapi Ian juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan Jungkook. Sudahlah, jangan melamun terus saja, kita berangkat sekarang. Setibanya di kantor, Taeyong, Ian takjub melihat gedung tinggi di depan matanya. Jadi disinilah Taeyong menghabiskan waktunya seharian. Taeyong pun turun dari mobil diikuti Ian. Wanita itu melangkah dengan ragu, kaki cincang dan mulusnya tampak sangat anggun. Taeyong dan Ian memasuki gedung itu. Beberapa orang yang mereka lewati langsung membungkuk sopan pada Taeyong. Setelah itu pandangan mereka langsung terfokus dengan wanita cantik. Mereka semua langsung berbisik-bisik sembari menatap Ian. Mereka mengira Ian adalah kasih bos mereka dan menyebut Taeyong lebih menyukai wanita yang lebih dewasa. Entah kenapa Ian jadi merasa gugup dan tidak nyaman dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Pandangan itu tampak berbeda, terutama dari karyawan perempuan di sana menatap Ian tajam. Apakah mereka cemburu bahwa bos mereka ke kantor membawa seorang wanita? Taeyong membawa Ian menemui seorang pria berwajah imut yang langsung menyambut mereka. Jadi ini kekasihmu, gumam Henry. Taeyong tersenyum tipis lalu menoleh ke arah Ian. Bukan, jawabnya membuat Ian kaget. Taeyong tidak mengakuinya. Dia adalah sepupuku dan akan bekerja di sini mulai hari ini. Tolong beritahu apa saja tugasnya dan perkenalkan dia kepada karyawan lainnya. Dia yang akan membantumu selama bekerja di sini. Jika kau perlu bantuan, carilah dia. Henry menida. Pria itu mengulurkan tangannya yang langsung disambut dengan senyuman hangat oleh Ian. Henry tersenyum manis dengan senang hati. Aku akan membantumu, Nona. Sekarang ikut aku akan menunjukkan tempat dudukku dan tugas apa saja yang aku kerjakan. Ian mengangguk dan langsung melangkah mengikuti Henry tanpa melihat sedikit pun ke arah Taeyong. Membuat Taeyong langsung bingung dengan wanita itu. Taeyong mengelitkan bahunya bingung dan langsung melanjutkan langkahnya menuju ruangan kerjanya yang berada tak jauh dari tempat duduk Ian. Ian pun diperkenalkan oleh Henry ke hadapan seluruh karyawan sebagai sepupu Taeyong. Seketika tatapan intimidasi tadi berubah menjadi tatapan minat. Ian duduk di kursi kerjanya. Henry menjelaskan apa yang harus dia lakukan selama bekerja di sini. Jika didengarkan cukup mudah, Henry menjelaskannya dengan sangat baik. Semoga saja dia bisa dan tidak merepotkan Henry. Taeyong Sajangnim bilang sebelumnya Anda tidak pernah bekerja di sebuah kantor. Jadi Sajangnim menyuruh saya untuk selalu membantu Anda. Jika Anda kesulitan, jangan sungkan. Panggil saja saya jika butuh bantuan. Terima kasih. Kalau begitu saya kembali ke ruangan saya. Lumayan dekat, ada di ujung sana. Anda bisa mencari saya ke sana, Yancy. Permisi.
Saat Henry pergi, Ian pun menghela nafas panjang. Wanita itu menatap layar komputer di depannya. Hai Nona, Ian langsung menoleh dan melihat seorang gadis menatapnya penuh minat. Gadis itu tersenyum dan mendekat ke arah Ian. Apakah Oni adalah sepupu Sajang Nim? Dari pihak ibu. Seperti itu, aku sangat senang ada sepupu Sajang Nim bekerja di sini. Ucap gadis itu basa-basi, padahal tadi Ian ingat gadis ini juga salah satu yang menatapnya dengan pandangan tak suka. Ian tersenyum tipis. Aku juga senang bekerja di sini. Apa aku boleh minta bantuanmu jika misalnya aku sedang kesulitan mengerjakan pekerjaanku? Soalnya aku baru pertama kali bekerja di kantor. Yuna mengangguk mantap. Tentu saja Oni, aku akan membantu sebisaku. Tapi Oni harus berjanji, karena ia sedikit mangkrut. Apa? Oni harus menceritakan semua yang aku ingin tahu tentang Taeyong Sajang Nim. Ucap Yuna malu-malu. Yang tersenyum sinis. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya tentang bosmu itu. Tapi kau harus bantu aku kerjakan ini dulu. Siap. Yuna langsung mengambil berkas-berkas di meja Yen dan memindahkannya ke mejanya yang berada tepat di sebelah Yen. Ian menunjukkan jempolnya. Kau memang gadis yang baik, sangat cocok untuk sepupuku. Mendengar pujian itu membuat Yuna semakin bersemangat. Gadis itu tidak sadar jika dirinya sedang dibohongi dan dimanfaatkan oleh Ian. Taeyong sedang fokus menatap layar komputernya. Tangannya bergerak lincah ke sana kemari mengerjakan sesuatu. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka tanpa ada yang mengetuk terlebih dahulu. Niatnya untuk memarahi orang itu sirna ketika melihat siapa yang masuk ke ruangannya. Taeyong tersenyum mendengarnya. Kemarilah, pria itu menyuruh Ian mendekat dan duduk di pangkuannya. Dengan senang hati, wanita itu duduk di paha Taeyong. Pria itu dengan manja sembari mengalungkan tangannya. Aku mengganggumu bekerja ya? Tidak, kenapa kau datang kemari? Tugasmu sudah selesai, tanya Taeyong. Sudah, ada orang yang membantuku menyelesaikannya. Kuman Ian begitu merasakan sesuatu di bawah sana. Kau mengerti kan tujuanku mengenalkanmu sebagai sepupuku pada mereka, bisik Taeyong mencium aroma wangi. Ian tersenyum lebar. Ini aku paham. Jika aku bilang kau kasihku, maka mereka pasti akan menghabisimu. Pria itu dari kaki geli, kemudian menatap Ian lekat. Kita lanjutkan di rumah. Sekarang aku harus bekerja. Terlihat terlalu wajah kecewa di wajah Ian. Jawaban malas. Baiklah, ia masih ingin melakukan itu, tapi Taeyong malah berhenti. Ian pun merapikan kembali pakaiannya. Begitupun Taeyong. Pria itu kembali duduk di kursi kerjanya. Ian sedang merapikan kembali rambut dan makeup tipisnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ian melihat nama yang tertera di sana. Kenapa lagi dia menelponku? Karena merasa terganggu, Ian pun akhirnya mengangkat panggilan itu. Siapa tahu ini soal Yuri lagi. Kau di mana? Suara lembut jongkok terdengar. Bukankah kau bekerja di malam hari saja? Kau sudah berhenti bekerja di sana, kasihku tidak mengizinkanku. Lalu sekarang kau bekerja di mana? Siapa nama kekasihmu? Kau belum memberitahunya padaku. Namanya Kim. Ucapan Ian terpotong. Tidak, Ian belum siap memberitahu Jongkok tentang Taeyong. Bisa saja pria itu nekat dan memberitahu Taeyong jika dirinya adalah mantan istrinya, dan itu pasti membuat Taeyong akan membencinya. Siapa? Suara Jongkok kembali terdengar. Kau akan tahu nanti, aku tutup dulu ya. Ian, tunggu. Jika kau tidak sibuk, bisa kau bertemu sekarang? Jam istirahat makan siang pun tiba. Taeyong meregangkan otot-ototnya dan berdiri dari kursi kebesarannya. Pria itu mengambil ponselnya untuk menghubungi Ian dan mengajak wanita itu makan siang bersama. Namun keningnya sedikit mengkerut ketika bukan suara Ian yang terdengar di sebelah sana, melainkan suara operator seluler. Kenapa ponsel wanita itu tidak aktif? Jongkok tersenyum memeluk Ian dari belakang. Mereka sedang menikmati pemandangan kota dari atas gedung salah satu restoran mewah di pusat kota. Terima kasih telah meluangkan waktumu untukku.
Tangan jongkok yang awalnya di pinggang Yen lalu menyentuh dua benda kesukaannya. Sarangi, ucapnya dengan gerakan. Yen melihat ke bawah sembari memperhatikan tangan jongkok. Jongkok mencium pipi Yen mesra, kemudian menempelkan pipinya pada pipi Yen dan mencari kehangatan di sana. Tanpa sadar, tangannya bergerak hingga suara Yen keluar. Jongkok kemudian membalikkan tubuh Yen menatap wajah cantik yang sejak tadi hanya diam. Jongkok menyandarkan Yen pada tembok pembatas gedung tinggi itu, mencium mesra Yen dengan lembut tanpa paksaan. Tangannya perlahan membuka. Setelah berhasil, Jongkok menatap matanya lekat, seakan meminta izin pada wanita itu. Tatapan Jongkok selalu berhasil membuat Yen tidak berdaya. Tatapan yang sulit dia lupakan dari Jongkok. Dirasa tidak ada penolakan dari Yen, Jongkok pun sedikit membungkuk dan dengan gemas hingga membuat pemiliknya harus menutup mulutnya agar suara aneh itu tidak keluar. Taeyong kebingungan mencari di mana Yen, kemana sebenarnya wanita itu. Ia sudah berjanji jika dia ingin pergi ke suatu tempat, dia akan memberitahu Taeyong. Tapi sekarang jam makan siang hampir berakhir. Taeyong masih sibuk mencari Yen dan belum sempat makan siang. Wanita itu kembali mengulangi kesalahannya. Jika nanti pagi Yen sudah datang, suruh dia langsung ke ruanganku. Baik saja, Nim. Jongkok dan Yen melepas tautan mereka. Nafas keduanya terengah-engah, saling bertukar saliva hingga membentuk untaian benang kecil. Jongkok tersenyum tipis, melus rambut Yen yang sedikit berantakan. Yen menatap Jongkok lekat, rasa nyaman yang dulu terasa kini kembali Yen rasakan saat dimana Jongkok membelainya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tinggalkan kekasihmu dan kembali padaku. Seketika Yen menjauhkan sedikit jaraknya ketika bayangan Taeyong tiba-tiba muncul. Wanita itu langsung dan merapikan pakaiannya kembali. Kening Jongkok mengkerut. Kenapa sikap selalu berubah drastis jika menyangkut tentang kekasih? Seperti apakah pria itu yang membuat Yen seakan bimbang? Aku harus kembali ke kantor, ucap Yen pelan. Langsung berbalik pergi, meninggalkan Jongkok yang menatapnya sayu. Yen tiba di kantor Taeyong, semua karyawan lain langsung memperhatikannya dengan wajah menegang, membuat Yen semakin merasa tidak enak. Kau dari mana saja? Aku tadi menemui teman lama, jawab Yen kaku. Jangan mentang-mentang kau sepupu Sajang Nim, kau jadi berbuat seenaknya. Pergi di luar jam istirahat dan tidak ada izin dari atasan adalah hal yang sangat tidak sopan, ucap salah satu karyawan yang duduk di dekat Yen. Pak Yen, Sajang Nim memanggilmu ke ruangannya. Yen mengangguk dan bergegas menuju ruangan Taeyong. Dia sudah tahu pria itu sekarang pasti sedang marah. Yen membuka pintu dan melihat Taeyong sedang berdiri sembari menghadap keluar jendela kaca. Perhatikan kendaraan yang lalu lalang di bawah sana, melihat batu kecil dari sini. Taeyong, Mi anakku, apakah kau selalu seperti ini di saat aku tidak di rumah? Pertanyaan Taeyong yang bagi tamparan keras bagi Yen. Taeyong berbalik dengan tatapan dinginnya yang mampu menusuk Yen. Apa susahnya memberitahuku pergi kemana? Apa aku memang menganggapku tidak penting? Mi nih, tadi aku... Terserah kau tadi mau kemana, aku sekarang tidak peduli. Aku tidak suka dengan orang yang tidak menepati janjinya. Taeyong langsung melangkah pergi melewati Yen begitu saja dengan wajah dinginnya. Taeyong, panggil Yen menatap punggung pria itu, namun Taeyong tetap mengabaikannya.